Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa TV One yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat syukur yang sesungguhnya adalah kita mampu memanfaatkan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tema kita pada kali ini adalah agar dirimu dicintai oleh Allah. Hal yang sangat penting yang perlu kita cari di dunia ini adalah bagaimana agar diri kita dicintai oleh Allah. Karena kalau Allah yang memberikan cintanya, maka apapun yang kita minta dan apapun persoalan yang kita hadapi, Allah akan memberikan solusi. Coba kita lihat sejarah para nabi. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW yang dikepung saat beliau akan hijrah oleh algojo yang besar. Bahkan ahli sejarah mengatakan semut yang kecil, binatang yang kecil pun nyaris tidak bisa lewat karena begitu ketatnya penjagaan. Tetapi Rasulullah saat itu membaca ayat yang di tangannya ada debu pasir. Beliau membaca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Beliau tiupkan mereka semua tertidur sehingga Rasulullah bisa melewati mereka dengan selamat. Siapa yang membuat mereka tertidur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah mencintai Rasulnya. Sampai lagi di Gua Sur, Rasulullah itu kan dikejar. Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar di dalam Gua Sur. Lagi-lagi Allah memberikan penjagaannya. Allah mengirim laba-laba yang kemudian membuat jejaringan. Lalu Allah kirim burung merpati yang bikin sarang bertelur di atasnya. Sehingga orang kafir mengatakan, andai kata ada orang yang masuk di dalam gua ini, maka sarang laba-laba akan rusak dan tentu burung ini akan terbang dan telurnya pecah. Begitu cara Allah memberikan perlindungan. Sebagaimana pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang masuk ke dalam api. Bukan Ibrahim yang hebat, bukan api yang tidak bisa membakar. Tetapi Allah kemudian berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, menjadilah dingin. Wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Sampai beliau tidak merasakan panas. Kenapa? Allah cintai dia. Nabi Yunus alaihissalam Allah selamatkan dari perut ikan. Nabi Musa alaihissalam yang ketika dikejar oleh Fir'aun sampai di lautan yang sangat luas. Kiri kanan tidak ada jalan. Di depannya lautan yang sangat luas. Di belakang Fir'aun siap untuk membunuhnya. Dia menghentakkan tongkatnya atas izin Allah ketika dia berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu, wa ilaikal mustaka, kepadamu aku adukan segala urusanku, wa antal musta'an, engkaulah yang sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali darimu. Maka dia pukulkan tongkatnya di lautan, Allah izinkan lautan menjadi jalanan. Begitulah cara Allah menjaga hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya. Itu kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar diri kita dicintai oleh Allah? Maka ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa aku lakukan agar Allah mencintaiku? Lalu kemudian Nabi menjawab, laksanakan perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Itulah definisi daripada takwa. Takwa di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa takwa itu imtitsalu awamirillahi wa jatinabu nawahihi hasbat thaqah. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka itulah sesungguhnya takwa. Itulah definisi daripada hasbat thaqah. Itu dengan memaksimalkan kemampuan. Maka orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala persoalannya dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka kunci agar Allah memberikan cintanya adalah takwa. Lalu ditambah dengan amalan-amalan. Misalnya kita melihat sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau tadi saya sampaikan dimasukkan ke dalam api. Bahkan saat itu Raja Namrud itu kan membikin ketapel. Karena begitu besarnya kobaran api tidak ada yang bisa mendekat untuk melemparkan Nabi Ibrahim. Maka dibikinkanlah ketapel. Diterbangkanlah ia, dilemparkanlah ia. Dia baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Walau saat itu malaikat datang, apakah kau membutuhkan saya wahai Ibrahim? Faminka fala faminallah fana'am. Aku tidak butuhkan kamu. Yang saya butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ibrahim alaihissalam ditanya, "Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhazakallahu khalila?" Wahai Ibrahim, apa sebabnya Allah itu menjadikan kamu kekasih? Kamu dijadikan khalil, orang yang dicintai. Sampai Allah berikan keselamatan, Allah menyelamatkan. Api yang sejatinya membakar ternyata tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan api itu. Faqala bisalasati asya. Beliau menjawab bahwa ada 3 sebab kenapa Allah menjadikan saya kekasih, menjadikan saya al-khalil, yang dicintai oleh Allah. Pertama adalah ikhtartu amrallahi ala amri gairi. Saya memilih perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Beda dengan sebagian kita, mendahulukan perintah atasan dengan perintah Allah. Bahkan coba kita lihat azan berkumandang, berapa banyak umat Islam yang tidak tergerak. Iqamat sudah dilantungkan, mereka santai-santai saja di rumahnya. Panggilan Allah tidak dipenuhi. Ibrahim alaihissalam mendahulukan perintah Allah. Bagaimana cintanya ia terhadap istri dan anaknya, disuruh kemudian tinggalkan di dekat Ka'bah, dia lakukan. Tiba masanya dia bertemu dengan kerinduan yang sangat luar biasa. Tiba lagi perintah Allah, sembelih anakmu. Ibrahim lakukan. Kenapa? Karena cintanya terhadap Allah melebihi cintanya terhadap keluarganya. Begitulah Nabi Ibrahim, mendahulukan perintah Allah. Maka saudaraku para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, kalau ingin dicintai oleh Allah, dahulukan perintahnya. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam menjawab, "Wa mahtamamamtu bima takaffalallahu li." Aku ini dicintai oleh Allah karena tidak pernah risau, tidak pernah pusing terhadap segala apa yang menjadi ketetapan Allah. Apa yang menjadi tanggungan Allah. Beda dengan kita, hujan pun mau diatur. Ya, kemarau dikasih kemarau, mereka marah-marah. Dikasih hujan, mereka minta kekeringan.